Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman, mahasiswa IAIN Kota Kediri dengan nomor induk mahasiswa 934220019. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Account Officer kelas B. Dosen pengampu Ibu Oktaria Artika Putri, SSI MM. Untuk video kali ini merupakan tugas UAS mata kuliah Account Officer, yaitu mencari artikel tentang kasus kredit dan memberikan tanggapan terkait artikel tersebut. Dalam tugas UAS mata kuliah Account Officer ini, saya menggunakan artikel yang ditulis oleh Wilda Hayanrun Nufus dari Detik News, yaitu dengan judul 2 pimpinan cabang Bank DKI jadi tersangka korupsi kredit macet. Dalam artikel tersebut membahas tentang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 2 pimpinan cabang Bank DKI dan Direktur Utama PT Broadbase Asia sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit pemilikan apartemen KPA tunai bertahap oleh Bank DKI kepada PT Broadbase tahun 2011 sampai 2017. Ketiga tersangka tersebut adalah yang pertama pimpinan Bank DKI cabang pembantu Muara Angke berinisial MT. Yang kedua pimpinan Bank DKI cabang Permata Hijau berinisial JPSE. Dan tersangka yang ketiga adalah Direktur Utama PT Broadbase Asia inisial RISE. Bahwa korupsi kredit yang dilakukan yaitu penyimpangan dalam proses pemberian KPA tunai bertahap pada Bank DKI cabang pembantu Muara Angke dan cabang dan Permata Hijau. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemalsuan data terhadap debitur dan tidak adanya jaminan yang dikucurkan oleh Bank DKI. Akibatnya menyebabkan kredit KPA tunai bertahap menjadi macet. Hal tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara akibat kasus ini senilai 39 miliar rupiah. Para tersangka tersebut ditahan selama 20 hari. Untuk tersangka RISE dan tersangka MT ditahan di Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka JPSE ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur. Untuk selanjutnya merupakan tanggapan mengenai artikel tersebut. Penyaluran kredit merupakan hal yang dominan dalam usaha operasional suatu perbankan. Dikarenakan pendapatan dan keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber pada pemberian kredit untuk para nasabahnya. Dalam kenyataan bahwa bisnis perbankan mempunyai suatu resiko, yang dalam hal ini adalah tidak kembalinya kredit yang disalurkan, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Kredit macet tersebut pastinya mengganggu kinerja bank, maka diperlukan suatu upaya pencegahan serta penanganannya. Namun sebelumnya harus mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet tersebut. Apakah kredit macet tersebut timbul karena hal yang normal akibat kinerja usaha yang kurang baik, ataukah ada kecurangan dalam proses pemberian kredit tersebut, sehingga kita dapat mengetahui cara penanganan yang tepat. Jika melihat contoh kasus kredit pada artikel tersebut, merupakan kasus kredit yang disebabkan karena adanya kecurangan dalam proses pemberian kredit tersebut. Hal tersebut diwujudkan dengan tindak korupsi kredit yang dilakukan oleh 2 pimpinan cabang Bank DKI dan Direktur Utama PT Broadbase Asia. Hal tersebut harus dilakukan suatu evaluasi besar-besaran pada Bank DKI dan PT Broadbase Asia. Tak hanya itu, pelajaran ini juga berguna untuk bank-bank lainnya agar tidak mengulang kesalahan yang serupa. Hal ini dalam kasus korupsi kredit sejatinya di Indonesia mempunyai banyak orang yang pintar, namun kurang dengan orang yang jujur. Hal itu dibuktikan karena hal pemalsuan data terhadap debitur dan tidak adanya jaminan yang dikucurkan oleh Bank DKI. Jika melihat artikel di atas, kredit tersebut termasuk ke dalam kategori kredit sindikasi, di mana kredit sindikasi merupakan kredit yang umumnya bernilai besar hingga melebihi BMPK.
pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi yang biasanya terdiri dari bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek pembangunan gedung atau pabrik milik debitur, atau resikonya yang besar sehingga dalam proyek tersebut diputuskan untuk dibiayai secara sindikasi. Agar tidak mengganggu kinerja bank yang lebih jauh, maka hal tersebut diatasi dalam pengelolaan risiko kredit atau restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Tindak pidana korupsi terjadi dalam hal pejabat perbankan pada bank pemerintah melakukan tindakan yang curang dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan menguntungkan pihak lain, dalam hal ini debitur, sehingga menimbulkan kerugian negara. Pejabat bank seringkali berdalih pada kewenangan dan kebijakan dalam bisnis usaha perbankan, padahal di dalamnya terdapat itikat tidak baik yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Untuk selanjutnya, jika melihat penanganan kasus di artikel tersebut, saya sangat setuju terkait sanksi yang diberikan kepada 3 tersangka tersebut, yaitu kepada pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke berinisial MT, pimpinan Bank DKI Cabang Permata Hijau berinisial JPSE, dan tersangka Direktur Utama PT Brutbis Asia inisial RISE, yaitu ketiganya ditahan selama 20 hari. Untuk tersangka RISE dan tersangka MT ditahan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka JPSE ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Karena ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal primer pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 J pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya sanksi tersebut dapat membuatnya mereka belajar bahwa hal tersebut tidak akan terulang lagi karena berdampak besar pada kerugian keuangan negara akibat kasus ini senilai 39 miliar rupiah. Selain itu, hal tersebut juga merugikan mereka semua karena menyebabkan reputasi mereka termasuk Bank DKI dan PT Brutbis Asia menjadi buruk di mata masyarakat karena terjadinya kasus seperti ini. Oleh karena itu, kasus tersebut harus dijadikan pelajaran tidak hanya oleh Bank DKI dan PT Brutbis Asia saja, namun juga seluruh perbankan atau lembaga-lembaga keuangan yang khususnya ada di Indonesia ini, agar hal tersebut tidak merugikan negara dan tidak terulang kembali. Sekian pemaparan penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua, serta senantiasa membawa keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.